Buka search, ketikkan cmd, lalu pilih Run as Administrator. Hal ini diperlukan agar cmd yang kita run bisa memiliki akses yang lebih besar, sehingga dapat menghindari kemungkinan adanya access denied. Kita klik, maka akan terbuka command prompt. Berikutnya adalah bagaimana cara memahami beberapa perintah yang ada untuk mengakses command prompt. Misalkan kita ingin pergi ke direktori yang lebih atas dari sistem 32, maka kita bisa menggunakan perintah cd spasi titik-titik. Jika mau ke atas lagi, cd spasi titik-titik. Kemudian jika kita ingin memasuki sebuah direktori yang ada di sana dan ingin memastikan apa saja isi direktori yang ada di drive C, maka kita bisa mengeksekusi perintah dir. Ini adalah direktori-direktori yang ada di drive C. Jika kita ingin masuk ke dalam sebuah direktori di drive C ini, misalnya di direktori users, maka kita bisa ketikkan cd yang artinya change directory, kemudian nama user. Untuk lebih mudahnya kita bisa mengetik u, lalu kita bisa menggunakan tab, maka akan menampilkan direktori dengan awalan U yang ada di drive C. Jika ada beberapa, misalkan kita lihat di daftar direktori, jika ada beberapa, misalnya direktori dengan awalan P, kita bisa melakukan tab. Nah, maka akan keluar sesuai urutan. Kita tab lagi, 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 nah, akan kembali ke awal. Itu guna untuk fungsi tab. Misalnya kita mau ke folder user. Untuk mengetahui lagi, kita gunakan dir. Misalnya kita mau ke folder atau direktori Rosa. Seperti ini. Untuk membuat kode program pertama kali, kita bisa memiliki cara yang bagus agar menghindari program kita kurang bisa dibaca atau kurangnya tanda kurung di akhir kode program. Cara yang pertama adalah misalkan seperti ini. Ketikkan kurung buka, kurung tutup, baru isi tengahnya. Untuk menghindari kurangnya kurung tutup. Kurung buka, kurung tutup, kurung buka, kurung tutup, isi tengahnya, enter. Jangan lupa, program yang baik memiliki satu enter di paling bawah. Kemudian, gunakan tab. Ini menandakan bahwa kita akan mengetik kode program yang ada di dalam main. Jadi, misalkan kita akan mengetikkan return 0. Kemudian untuk menyimpannya, kita bisa mengeklik save. Misalnya kita mau menyimpannya di drive D.
pilih file sesuai dengan source yang kita ketikkan. Di sini saya menyimpan dalam file bahasa C. Beri nama file tanpa menggunakan spasi, karena spasi tidak diizinkan untuk nama file. Misalnya, saya ingin memberi nama file ini dengan nama Wilujeng, dan saya ingin menyimpannya di drive D. Maka inilah gunanya kita menggunakan editor teks untuk kode program. Warnanya akan berubah. Ini akan membantu kita untuk mengetahui di mana kata kunci dan mana tipe data dan mana yang merupakan variabel buatan kita atau nama-nama buatan kita. Nah, misalnya kita ingin menggunakan printf untuk mengetikkan Wilujeng Sumping. Isi tengahnya. Kemudian tambahkan \n. Ini untuk enter di tampilannya. Kenapa kita perlu menulis seperti ini? Agar kode program kita mudah dibaca dan kita tidak akan kehilangan sebuah kurung tutup yang kurang karena kita salah menghitung. Contoh, jika program tidak memiliki indentasi seperti ini, jadi tidak ada menjorok masuknya. Contoh, misalnya saya ada program seperti ini, lalu tidak ada menjorok masuk. Maka kita akan mengalami kebingungan. Agak bingung ini if ini di dalam atau enggak, apakah if ini ada di dalam if yang ini, atau ini itu di dalam for atau sebenarnya dia di dalam if. Nah, jadi akan kurang dapat dibaca dengan baik. Maka perlu sekali ada indentasi seperti ini. Ini kita bisa baca bahwa kode ini ada di dalam if ini. Kode ini ada di dalam else ini. Kemudian kita buka command prompt. Karena tadi program kita simpan di drive D, maka kita harus pergi ke drive D dengan cara kita ketikkan D-2. Maka dia akan pergi ke drive D. Kita coba untuk mengcompile kode kita. Kita kita ketikkan W karena file kita bernama Wilujeng. Lalu tab, enter. Nah, jika kita ingin mengulang perintah sebelumnya, kita bisa menggunakan tombol up atau down. Nah, maka akan keluar lagi perintah-perintah sebelumnya. Kalau kita mau balik ke perintah sebelumnya, kita gunakan down. Nah, ini kita bisa mainan, jadi tidak perlu mengetik beberapa kali. Lalu kita bisa compile lagi. Kita bisa mencoba untuk membuat file exe-nya atau file eksekusi atau file application. Jadi perintah yang ini kita gunakan untuk memeriksa apakah kode kita memiliki syntax error. Syntax error itu tulisan yang salah. Jadi kita harus memperbaiki itu dulu. Jika sudah tidak ada error, maka baru kita bisa membuat exe-nya. Hati-hati. Di sini adalah C, di sini exe, execution. Di sini
C. Jika terbalik, maka yang terjadi adalah file C ini akan ditimpa menjadi bahasa mesin yang kita tidak mengerti. Kita coba dahulu ini. Nah, maka exe akan ada di drive D, hasil dari pembuatan exe dengan perintah gcc. Lalu kita coba eksekusi programnya. Pilih exe. Jika terjadi lama pengeksekusian dan kita ingin keluar dari program, kita bisa klik Ctrl C. Seperti ini. Di komputer saya, karena ada antivirus yang selalu memblok program baru, maka yang terjadi seperti ini. Jadi dia mengecek dahulu apakah program ini aman atau tidak. Begitu ya kakak cara mengoperasikan command prompt. Semoga bermanfaat. Terima kasih.